Selamat siang Bu Aris, jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan analisis kebijakan kesehatan untuk pemecahan masalah publik kesehatan. Untuk abstraknya, sektor kesehatan adalah suatu bagian yang mengabsorpsi banyak anggaran belanja negara untuk membayar sumber daya kesehatan. Kebijakan kesehatan merupakan driver dari ekonomi, itu disebabkan karena adanya inovasi dan investasi dalam bidang teknologi kesehatan, baik itu biomedikal maupun produksi, termasuk usaha dagang yang ada pada bidang farmasi. Lalu metode penelitian pada jurnal ini menggunakan metode studi literatur dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Lalu hasil penelitian ini adalah kebijakan kesehatan yang dibentuk pemerintah pada akhirnya akan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan untuk memenuhi kapasitas kebutuhan kesehatan di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pentingnya kebijakan kesehatan terhadap suatu masalah yang harus dipecahkan serta pembentuk akan kebijakan kesehatan serta hubungan antara kebijakan kesehatan dan kesehatan sehingga memungkinkan untuk menangani persoalan dari kesehatan masyarakat. Lalu untuk pendahuluan, masyarakat mempunyai banyak pendapat tentang layanan dan sistem yang ada pada rumah sakit yang diberi di rumah sakit sebagai suatu alternatif, di mana tenaga administrasi rumah sakit sebagai salah satu tenaga kesehatan yang tanggung jawab penuh dalam pembentukan kebijakan rumah sakit dan keputusan yang dihasilkan, di mana hal ini sangat penting dalam meningkatkan sistem administrasi rumah sakit yang berada di rumah sakit dan memecahkan masalah yang ada. Lalu analisis kebijakan merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan, analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik. Kebijakan kesehatan juga sangat penting untuk dianalisis karena kebijakan ini menyangkut masyarakat luas, di mana masyarakat akan mengikuti kebijakan yang sudah dibentuk. Lalu untuk metode penelitian, menggunakan metode studi literatur dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sumber daftar pustaka yang ada pada jurnal ini diambil dari sumber berupa jurnal dan karya tulis lainnya. Lalu untuk tabel ekstraksi literatur, review 5 jurnal, penulis yang pertama adalah Roy G. A. Macy. Tahunnya tidak dicantumkan, judulnya Kebijakan Kesehatan, Proses Implementasi, Analisis, dan Penelitian. Metodenya studi literatur, lalu untuk hasil, kebijakan kesehatan dapat dikembangkan dan akan terlaksana apabila ada bukti-bukti yang menunjang dan lengkap. Lalu yang kedua, Rahmi Yuningsi tahun 2014, yaitu analisis segitiga kebijakan kesehatan dalam pembentukan undang-undang tenaga kesehatan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Lalu yang ketiga, Yulinar Tarihoran, judulnya Pentingnya Kebijakan Kesehatan di Rumah Sakit untuk Menguasai Masalah Pasien. Metode ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang dapat memberi pembelajaran kepada para pembaca dan masyarakat untuk kepentingan pembelajaran di kelas maupun di luar. Untuk hasilnya, dalam sebuah rumah sakit harus memiliki kajian masalah kesehatan yang lengkap sehingga dapat membuat kajian kesehatan yang benar dan tepat bagi pasien yang berada di rumah sakit karena kajian kesehatan pasien sangat penting bagi rumah sakit dan pihak yang bersangkutan. Lalu selanjutnya Absori, Harun, dan Muhammad Iqbal, yaitu penulisnya. Judulnya adalah Kebijakan Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran Berbasis Keadilan Sosial di Kota Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di tengah masyarakat. Lalu, hasilnya bagi kota yang sudah berkategori universal, hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya penerima bantuan iuran. Lalu yang terakhir, Nora Eka Putri tahun 2014, yaitu efektivitas penerapan jaminan kesehatan sosial melalui BPJS dalam pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kota Padang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan campuran dengan menggunakan metode eksplanatif melalui penyebaran kuesioner kepada responden dan dilanjutkan dengan wawancara kepada petugas BPJS Kota Padang. Lalu dari hasil wawancara diketahui bahwa efektivitas penerapan JKN melalui BPJS bagi pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kota Padang belum efektif. Efektivitas tersebut tidak saja dilihat dari target kuantitatif namun juga aspek kualitas. Pelayanan kesehatan yang dilihat dari aspek responsivitas, kesopanan, kredibilitas, dan akses.
Lalu untuk pembahasan ciri-ciri kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan merupakan kebijakan publik. Konsep dari kebijakan publik dapat diartikan sebagai adanya suatu negara kokoh yang memiliki kewenangan serta legitimasi di mana mewakili suatu masyarakat dengan menggunakan administrasi dan teknik yang berkompeten terhadap keuangan dan implementasi dalam mengatur kebijakan. Lalu selanjutnya adalah tujuan melaksanakan suatu analisis dari kebijakan, yaitu yang pertama untuk memahami proses kebijakan yang dikembangkan dan diimplementasikan, untuk mengetahui tujuan dan motivasi di balik kebijakan yang diimplementasikan. Yang ketiga, untuk memahami cara kebijakan tersebut berpengaruh terhadap area keberadaan pendapatan keluarga. Yang selanjutnya, untuk memahami area yang potensial untuk diintervensi dalam proses kebijakan. Dalam hal ini untuk mendapatkan efek pemantapan dalam pengembangan kebijakan dan proses implementasi. Lalu, dalam masalah pasien yang dialami, tim medis dan administrasi rumah sakit juga harus mampu memberikan pengambilan keputusan yang tepat dengan menjadikan kebijakan kesehatan sebagai suatu acuan tujuannya, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan dan pengurangan reduksi biaya yang dialami. Lalu kepuasan pelanggan di rumah sakit, yaitu kemudian akses pelayanan yang berkunjung dan berkelanjutan dan fokus pada kesehatan konsumen. Yang ketiga, manfaat bagi pasien, yaitu meningkatkan status kesehatan pasien. Lalu peran dan fungsi analisis kebijakan kesehatan. Sebagai suatu bidang kajian ilmu yang baru, analisis kebijakan kesehatan memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaannya. Peran dan fungsi itu adalah adanya analisis kebijakan kesehatan akan memberikan keputusan yang fokus pada masalah yang akan diselesaikan dan mampu menganalisis multidisiplin ilmu. Salah satu disiplin kebijakan dan kedua disiplin ilmu kesehatan. Kebijakan kesehatan, pemerintah mampu memberikan jenis tindakan kebijakan apakah yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Dari kebijakan inilah, kebijakan akan menghasilkan kepastian, memberikan kebijakan atau keputusan yang sesuai atas suatu masalah yang awalnya tidak pasti. Dan analisis kebijakan kesehatan juga menelaah fakta yang muncul kemudian akibat dari produk kebijakan yang telah diputuskan atau diundangkan. Selanjutnya adalah segitiga kebijakan kesehatan. Terdapat konten merupakan substansi dari kebijakan yang secara detail menggambarkan bagian pokok dari kebijakan tersebut. Proses merupakan proses pembentukan kebijakan kesehatan. Lalu aktor merupakan pusat dari kerangka kebijakan. Aktor merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut suatu individu, kelompok, dan organisasi yang akan mempengaruhi suatu kebijakan kesehatan. Aktor pada dasarnya memang mempengaruhi kebijakan, namun seberapa luas dan mendalam tergantung kekuasaannya. Kekuasaan merupakan campuran dari kekayaan individu, tingkat pengetahuan, dan otoritas yang tinggi. Salah satu contoh kebijakan kesehatan adalah tersusunnya RUU Tenaga Kesehatan. Tujuan RUU Tenaga Kesehatan adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan, mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan memberi penyelenggaraan upaya kesehatan. Contoh lain ilustrasi analisis kebijakan yang dapat dilihat adalah kebijakan kesehatan untuk keluarga miskin. Pengertian dari keluarga miskin adalah tidak memiliki uang untuk membayar jasa atau barang. Dalam kenyataan sehari-hari, keluarga miskin cenderung menggunakan fasilitas kesehatan yang disediakan oleh publik, termasuk pengobatan tradisional dibanding fasilitas swasta. Dari keadaan ini, hal-hal yang perlu dialamatkan kepada kebijakan kesehatan untuk keluarga miskin antara lain bagaimana memantapkan status kesehatan sosial mereka dan memastikan apakah pelayanan kesehatan berkualitas. Lalu apakah pelayanan tersebut terjangkau untuk mereka? Bagaimana memastikan masyarakat tidak akan jatuh miskin disebabkan oleh biaya kesehatan. Kebijakan kesehatan oleh karena sebab itu oleh karena kebijakan di atas, untuk memastikan bahwa pertanyaan di atas harus dijawab dan kebijakan kesehatan perlu dikembangkan dan diimplementasikan. Tujuan pemantapan kesehatan di keluarga miskin di sini harus lebih implisit apakah benar-benar berpihak pada keluarga miskin. Sebagai contoh, setiap orang wajib memiliki BPJS. Untuk pasien BPJS, apakah mereka yang menggunakan BPJS untuk berobat mendapatkan layanan yang sesuai? Hal ini perlu dibentuk kebijakan untuk menjamin apakah tenaga kesehatan benar-benar melakukan kewajibannya sesuai dengan kebijakan yang dibentuk. Lalu kesimpulan dan saran, kebijakan kesehatan perlu untuk dibentuk.
Pembentuk kebijakan biasanya adalah petinggi di pemerintah yang memiliki wewenang dalam membentuk kebijakan tersebut dan juga memiliki jabatan tinggi. Lalu untuk di rumah sakit yang membentuk kebijakan khusus untuk menangani masalah di rumah sakit adalah atasan rumah sakit. Pembentuk kebijakan sangat diperlukan tujuannya untuk memberikan kepastian kepada masyarakat luas tentang aturan kesehatan yang berlaku. Kebijakan kesehatan yang dibentuk pemerintah pada akhirnya akan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan untuk memenuhi kapasitas kebutuhan kesehatan di masyarakat. Salah satu hal penting adalah bagaimana menangani masalah kesehatan untuk masyarakat miskin. Biasanya masyarakat miskin sulit untuk dijangkau status kesehatannya. Oleh sebab itu, perlu menjadi koreksi adalah bagaimana cara menangani masalah kesehatan pada orang miskin, bagaimana kualitas pelayanan yang didapat. Lalu yang tidak kalah penting, apakah bantuan yang diperuntukkan kepada masyarakat miskin benar-benar tercapai dan tepat sasaran. Oleh karena itu, kebijakan dibentuk untuk menangani masalah tersebut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.